Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel pembelajarannya Bu Hazim. Nah, hari ini anak-anak kita akan kembali belajar bersama dengan Bu Hazim. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang membuat peta pikiran dari gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks bacaan. Minggu kemarin kita kan sudah belajar cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu paragraf. Hari ini kita akan belajar cara membuat peta pikiran dari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah anak-anak kemarin kita belajar tentukan ya. Nah, apa itu peta pikiran? Nah, peta pikiran atau yang biasa kita sebutnya adalah mind map, itu adalah suatu metode untuk mengelola informasi secara keseluruhan melalui peta pikiran berbentuk percabangan. Jadi, peta pikiran itu biasanya ada satu judul, nanti ada cabang-cabangnya. Nah, fungsinya peta pikiran ini adalah untuk memudahkan kita mengingat materi yang sudah kita catat, seperti itu. Ini dia contoh peta pikiran atau mind map-nya. Ini ada yang bentuk diagram. Nah, yang bentuk diagram ini judulnya adalah bunyi. Nah, jadi ini adalah peta pikiran mengenai materi tentang bunyi. Nah, isi-isinya ini adalah kata-kata kunci yang ada di materi tentang bunyi. Nah, sekarang ini adalah yang bentuk paragraf. Berbeda yang tadi mah hanya kata kuncinya saja. Nah, yang ini bentuk paragraf, percabangannya ini isinya bisa diisi dengan lebih dari satu kalimat atau satu paragraf seperti itu. Nah, kalau ini juga bentuk paragraf, tapi yang ditambahkan dengan gambar dan panahnya tidak kaku ya, panahnya bergelombang gitu. Jadi bisa lebih indah dan lebih enak untuk dilihatnya, lebih mengasyikkan seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih caranya membuat peta pikiran? Nih, Bu Hazim akan kasih tahu ya cara membuat peta pikirannya. Nah, yang pertama, nih, kalau ada teks bacaan, caranya bagaimana Bu untuk kita membuat peta pikiran? Pertama, anak-anak harus membaca dulu teks bacaannya. Jangan lupa membaca. Kan perintah pertama di Al-Quran juga, ayat yang pertama kali turun, Iqra, bacalah. Jadi kita juga kalau mendapatkan informasi atau apa-apa, harus dibaca dan difahami terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, nih, Bu Hazim punya teks bacaan tentang kentang. Judulnya kentang. Nah, Bu Hazim bacakan ya. Kentang termasuk ke dalam sayur-sayuran, meskipun kentang tidak memiliki warna hijau seperti sayuran pada umumnya. Meskipun kentang merupakan jenis sayuran yang tidak berwarna hijau, namun kandungan nutrisi pada kentang juga baik bagi tubuh. Kentang merupakan sumber karbohidrat yang baik bagi tubuh selain nasi. Banyak makanan yang terbuat dari kentang. Kentang yang diolah dengan telur lalu digoreng disebut perkedel kentang. Kentang yang diiris kemudian digoreng disebut kentang goreng. Kentang yang diiris lembut kemudian dimasak dengan cabai merah dan gula disebut balado kentang. Kentang juga digunakan sebagai sayuran di sop. Ada banyak makanan yang diolah dari kentang. Jika memakannya, selain kenyang juga memberikan rasa lezat di lidah. Nah, ini adalah teks bacaan tentang kentang. Nah, kita coba yuk buat mind map-nya dari teks bacaan kentang ini. Nah, setelah tadi kita membaca, selanjutnya kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan tersebut. Fungsinya adalah untuk kita menentukan poin apa yang akan kita tulis di peta pikiran nanti. Nah, peta pikiran ini bisa dibuat dengan terlebih dahulu mengetahui gagasan pokok atau informasi penting dari masing-masing paragraf. Coba nih, dari paragraf 1. Kentang termasuk sayur-sayuran. Nah,
Jadi di paragraf 1 ini membahas bahwa kentang ini merupakan sumber karbohidrat yang baik selain nasi, meskipun kentang ini bukan sayuran yang berwarna hijau, ya. Itu. Nah, di paragraf kedua, nih coba lihat, ada kata yang Ibu garis bawahi. Nah, yang di garis bawah ini adalah gagasan pokoknya. Di paragraf kedua, nih, banyak makanan yang dibuat dari kentang. Jadi di paragraf kedua ini adalah membahas banyak makanan yang bisa dibuat dari kentang. Kentang yang diolah dengan telur itu perkedel, terus ada olahan kentang lagi, kentang goreng, ada lagi kentang balado. Nah, dan kentang juga bisa diolah menjadi sayur sop. Nah, setelah kita mengetahui gagasan pokok atau informasi penting dari paragraf yang telah kita baca tadi, kita bisa membuat peta pikirannya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui kan mana poin pentingnya. Anak-anak boleh di poin pentingnya kalau ada bacaannya diberi garis atau diberi warna supaya anak-anak mudah untuk menentukannya lagi. Anak-anak tidak usah mencari-cari lagi. Ya bisa ditandai. Seperti ibu ini ibu ditandainya dengan di garis bawahi. Nah, kita lanjut membuat peta pikirannya. Yang pertama, judulnya itu pasti di tengah. Nah, kenapa di tengah, Bu? Boleh nggak di atas? Boleh di sini. Boleh saja, tapi kalau di tengah ini akan lebih memudahkan kita untuk melihat apa isi keseluruhan atau judul dari materi atau bacaan yang kita bacakan, seperti itu. Nah, setelah itu kita menentukan cabangnya. Nah, karena ada 2 paragraf, nanti berarti cabangnya ada 2. Nah, untuk cabang yang pertama kita isi dengan gagasan pokok atau inti bacaan dari paragraf ke-1. Nah, untuk yang cabang kedua nanti kita isi dengan poin penting dari paragraf yang kedua. Nah, yang paragraf pertama tadi kita langsung masukkan poin pentingnya. Sayuran berperan sebagai sumber kentang itu merupakan sayuran yang berperan sebagai sumber karbohidrat yang baik bagi tubuh selain nasi. Itu adalah poin penting dari paragraf yang pertama. Selanjutnya, poin penting dari paragraf kedua adalah banyak makanan yang terbuat dari kentang. Disebutkan apa saja makanan yang dapat dibuat dari kentang. Ada perkedel kentang, ada kentang goreng, ada balado kentang, dan ada sayuran di sop. Nah, itu dia mind map yang bisa kita buat dari cerita tentang kentang. Nah, karena teksnya terdiri dari 2 paragraf, maka jumlah poin di peta pikirannya ada 2, karena ada 2 paragraf. Berarti ada 2 poin penting yang disampaikan. Seperti itu. Mudah kan ya? Mudah, pasti anak-anak bisa. Nah, sekarang tadi kan Bu Azim sudah mencontohkan cara membuat peta pikiran. Sekarang kita latihan membuat peta pikiran. Nah, peta pikirannya dibuat dari teks berikut ini. Coba anak-anak baca terlebih dahulu. Ini cerita tentang semangka. Tadi kan tentang kentang, sekarang tentang semangka. Coba kita hitung dulu ada berapa paragraf. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Berarti dari semangka ini kita bisa membuatnya ke dalam 4 cabang. Ya, karena ada 4 poin penting yang akan dibahas. Seperti itu. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa ya latihannya dikerjakan dan dilaporkan ke Bu Hazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.